Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad di channel Murad Official. Baik, begini, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan dari beberapa subscriber ya. Jadi pertanyaan itu adalah tentang kabel yang pernah atau konten yang pernah saya unggah. Ketika ngelas itu saya tambahkan kabel sekitar 20-25 meter agar ketika ngelas itu tidak mudah jeglek atau voltasenya turun. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak perdebatan di sini ya. Karena begini, saya dapat ilmu ini pun itu juga dari YouTube. Jadi ketika saya memang benar-benar butuh, saya gunakan ilmu yang sudah saya dapat dari YouTube tersebut. Kalau misalkan ketebalannya untuk sambung kabel itu berapa, itu saya nggak paham. Cuman kebetulan saya punya kabel, 2 kabel ini. Ini tebalnya berapa, saya nggak begitu paham ya tentang ketebalan kabel tuh, saya nggak begitu paham. Cuman saya langsung praktek pada saat itu. Karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan kayak bikin pagar rumah, ya memang nggak sering. Karena begini, saya dapat orderan pasang kanopi, ya saya kerjakan. Kalau orang mau minta tolong bikinin pagar, ya saya bikinin. Jadi intinya begitu. Enggak yang setiap hari saya mengerjakan las, itu enggak. Kalau misalkan kita bandingkan dengan orang memang yang jenis pekerjaannya adalah tukang las, terus kita gunakan kabel semacam ini sebagai alat untuk digunakan pekerjaan dia sehari-hari di dalam rumah, kayaknya ojo pelit-pelit lah bahasanya. Karena memang dia penghasilannya di situ, ya mbok iya dinaikkan voltasenya. Ini kan hanya solusi bagi yang bukan pekerjaannya tukang las, tapi dia mencoba atau melakukan pengelasan yang dia butuhkan untuk keperluan rumahan lah. Jadi yang bukan setiap hari memang pekerjaannya adalah tukang las. Kalau setiap hari pekerjaan tukang las, dia menggunakan voltase yang kecil, kasihan kabel ya, nanti kabelnya bisa, dan bahaya juga sih. Bahayanya kabelnya nanti panas, terus terjadi kebakaran. Kita kan nggak tahu ya, karena kalau misalnya pekerjaan yang dilakukan tukang las itu kan yang full durasi dari pagi sampai sore, dan itu setiap hari, itu nggak bisa. Dan kalau yang komentar itu memang dia memang job desk-nya di situ mengomentarin kayak ini, kayaknya nggak apple to apple deh. Karena ini kan hanya untuk membantu teman-teman pemula sebagai mencoba di dunia las. Ya ini solusinya. Kalau memang sudah menjadi pekerjaan ya mbok ya, itu kan sudah menghasilkan. Di upgrade aja kabel-kabelnya, voltasenya dinaikkan begitu. Ya. Cuman ini hanya khusus, sekali lagi hanya khusus pemula ya. Akan saya ulangi bagaimana saya menggunakannya, dan realnya itu saya cuma 1.200 dan menggunakan alat las merek Ryu yang 900. Yuk kita lihat dari meterannya ya. Nih ya, bisa dilihat ini menggunakan C1 ya, dan di sini tertera 900 ya kan, fasa tunggal 2 kawat. Monggo yang paham PLN mungkin bisa menganalisa ini. Oke, dan sekarang yuk kita lihat alat yang saya gunakan. Nah, ini adalah alat yang saya gunakan ya.
bisa dilihat dia 900 watt, mereknya Ryu, ya kan. Oke, nah sekarang kita lihat isinya. Kalau melihat pekerjaan yang saya gunakan pada saat ngelas itu ada di beberapa konten video yang saya gunakan, itu pun karena pekerjaan rumah. Pekerjaan rumahnya pun itu saya bikin pagar, las untuk dakebel, atau bikin meja kursi, kayak begitulah. Ini ya sebagai bukti bahwa saya menggunakan las dengan kapasitas 900 watt ya. Nah sekarang yuk kita praktekkan. Jadi kalau sudah praktek nanti tinggal penerapannya aja masing-masing. Saya nggak mau yang berdebat yang saya nggak paham. Misalkan itu dengan kabel ukuran sekian nanti bisa jadi begini begitu, saya nggak paham itu. Saya bukan orang PLN dan saya memang nggak ngerti tentang itu gitu. Jadi nggak perlu kita saling ngeyel, nggak perlu ngeyel gitu loh. Saya menggunakan ini ya, ini yang saya praktekkan. Oke ya, ini akan saya colokan. Sebentar, saya siapkan kabelnya dulu. Nah ini 10 meter dan kabel yang ini sampai ke sana ini juga 10 meter ya kan. Perlu saya infokan juga, saya menggunakan sekarang yang lagi on ya, yang lagi pakai itu kulkas, TV, kipas angin, dan beberapa lampu semuanya nyala. Nah sekarang yuk kita aplikasikan ketika kita gunakan untuk las. Nah untuk catatan ya, ngelasnya itu kita yang jangan yang di jam gitu. Kalau misalkan kita jam ya resikonya kabel panas. Jadi kita yang putus nyambung gitu kayak lagi menyulam las-lasan ya. Oke ya, mudah-mudahan dimengerti penjelasan sekelumit saya tadi. Jadi intinya saya mencontohkan pada saat saya ngelas, ketika saya tidak menggunakan kabel itu langsung jeglek. Cuman pada saat saya tambahkan sebagai solusi, saya tambahkan kabel, maka
saya melakukan pengelasan itu lancar-lancar saja. Monggo teman-teman kalau misalkan sudah mencoba tapi ternyata masih jelek, saya nggak paham itu apanya yang kurang, dan bisa ditanyakan mungkin yang jauh lebih paham ya. Intinya begitu, dan saya akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan konten video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.